Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alna nahara ma'asyan lil bashar wa laila rahatan lil anam wa arsala rasulahu wa dinil haqq liyuzhira ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syabiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan lahir dan batin sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang ini yang insya Allah penuh barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salatan wassalaman tidak lupa kita tunjukkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah tatanan hidup manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan peradaban Islam hingga saat ini. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang fikih wanita. Di dalam fikih wanita ada beberapa hal yang dianjurkan untuk kita mengetahuinya, untuk kita mempelajarinya. Apa aja sih? Yaitu salah satunya adalah sholat bagi wanita, haid bagi wanita, zakat bagi wanita, istihadah bagi wanita, dan nifas bagi wanita. Dan yang lainnya masih banyak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang haidnya wanita. Haid dan wanita. Baiklah, kita di sini akan membahas tentang wanita terlebih dahulu ya. Wanita adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk mendampingi laki-laki, seperti Hawa mendampingi Nabi Adam. Jika kita berbicara tentang wanita, itu sangat banyak perantarannya, sehingga wanita itu penuh dengan misteri yang sangat susah didefinisikan. Apabila didefinisikan juga tuh akan beribu-ribu kertas yang akan dikeluarkan untuk menulisnya dan mencetaknya tersebut. Haid adalah keluarnya proses darah dari farji perempuan atau wanita. Haid adalah tanda jika wanita tersebut tubuhnya sehat secara lahir dan batin. Haid bagi wanita sangat sensitif. Jika wanita haid itu sangat sensitif bawaannya, entah wanita tersebut ingin marah, ingin kesel, pokoknya ingin males-malesan gitu. Karena jika kita haid itu kita akan mengalami sakit di beberapa bagian perut. Ya. Jika haid ada beberapa kriteria yang harus kita ketahui. Ada beberapa syarat yang harus kita ketahui jika haid kita datang, jika darah itu keluar dari farji kita. Ya, ada 3 syarat. Ya. Yang pertama, apabila jika wanita atau perempuan tersebut sudah memasuki umur 9 tahun atau 10 atau 11 atau ke atas ya kan. Itu bahwa jika wanita tersebut haid, maka tuh bisa dikatakan haid. Dan yang kedua, itu darah itu keluar dalam waktu 24 jam, 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam berarti hitungannya 24 jam. Ya, itu baru bisa dikatakan haid. Dan yang ketiga adalah jika sudah 24 jam dan sudah memasuki waktu ke-15, sudah haid yang ke-15, nah itu baru haid. Dan jika hari ke-16
masih keluar darah, itu namanya istihadah. Istihadah ini sama seperti haid, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam istihadah. Jika kita istihadah, kita tidak diperbolehkan untuk jika istihadah kita diperbolehkan untuk sholat, karena itu bukan darah haid, tapi itu darah istihadah yang kita diperbolehkan untuk sholat, zakat, sholat, puasa, dan membaca Quran. Kita geser ke haid. Apa aja sih yang tidak boleh dikerjakan dalam haid tersebut? Nah, ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan dalam haid. Maksudnya tuh jika kita haid, kita tuh tidak diperbolehkan melakukan hal itu. Nah, itu salah satunya adalah sholat, zakat, puasa, membaca Quran, tawaf, dan bersetubuh buat suami istri. Nah, itu 5 hal yang tidak diperbolehkan dalam haid. Harus ingat-ingat ya. Tadi kan kalau istihadah itu kan boleh kan sholat, boleh puasa, boleh baca Quran, dan yang lain-lain. Itu perbedaannya. Nah, bagaimana sih jika kita keluar darah tapi kita harus melahirkan? Nah, itu bukan haid ya, itu namanya darah nifas. Darah yang keluar dari ke farjinya manusia ketika dia habis melahirkan. Itu namanya darah nifas. Dan biasanya berlangsung selama sebulan sih kalau darah nifas. Darah nifas, darah istihadah, darah haid itu berbeda sedikit. Ada beberapa keutamaan kita haid nih. Kita wanita, kita haid, dan kita tuh punya beberapa keutamaan. Yaitu salah satunya tubuh kita itu bekerja seharusnya dia bekerja. Berarti tubuh kita itu sehat lahir dan batin. Dan yang kedua tuh berarti hormon menyeimbangkan hormon kita. Nah, di dalam tubuh wanita itu kan ada beberapa hormon tuh, hormon estrogen dan testosteron gitu. Ada beberapa hormon, itu tuh dapat menyeimbangkan hormon. Selanjutnya jika kita haid, kita tuh mendapatkan sebuah pahala yang kita dapatkan. Jika kita haid, kita tuh mendapatkan pahala yang seharusnya kita dapatkan ketika sebelum haid. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu ya kan kita sebelum haid itu kita sebelum haid itu kan kita memiliki kebiasaan itu membaca Quran, membaca sholat gitu. Sholat, membaca Quran, dan yang lain-lain. Nah, kita tuh dapat pahala sama kayak sebelum kita haid. Kebiasaan sebelum kita haid, kita tuh mendapatkan pahala tersebut. Oke, baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.